إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini ingin yang namanya bahagia, ingin yang namanya tenang, ingin yang namanya murah rezeki, ingin yang namanya sehat di dunia ini, ingin dipermudah urusannya oleh Allah. Setiap kita yang normal akalnya pasti menginginkan itu di dunia ini, dan juga ingin yang namanya selamat nanti di kubur, selamat nanti di sirat, di mahsyar, di mizan, yang akhirnya selamat dari neraka dan masuk surga. Setiap mukmin mesti itu yang diinginkan dalam kehidupannya, itu yang ingin diharapkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu, para salafun salih terdahulu, para ulama kita, tatkala ada orang sowan kepada beliau minta wasiat, minta arahan supaya Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya di dunia, keselamatan dalam kehidupannya di dunia, mudah urusannya, sehat badannya. Begitu juga kalau ada orang datang ingin hatinya dilonggarkan oleh Allah untuk mudah mengamalkan agama, yang datang juga sowan ingin urusan akhiratnya dimudahkan, maka rata-rata wasiatnya ulama-ulama terdahulu tiga saja. Jika ini kalian jaga, kalian pegang, kalian pertahankan, urusan dunia kalian dimudahkan oleh Allah, urusan akhirat kalian juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga niki wasiat salafun salih terdahulu jika ada orang-orang yang minta nasihat kepada beliau. Yang pertama niki wasiatnya apa? Aslih bainaka wa baina rabbik aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki, luruskan hubungan kamu dengan Tuhanmu, maka pasti nanti hubunganmu dengan sesamamu, dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Aslih
bainaka wa baina rabbik aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan penciptamu, maka nanti urusanmu dengan makhluk-makhluk Allah ini, dengan siapapun, langsung Allah akan perbaiki. Maka jamalkan Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan perbaiki hubungan yang bagaimana maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Kan banyak juga kita ini sudah banget rajin ibadah, rajin berjamaah, bahkan rajin majelis, tapi kadang masih di bersapaan ke semeton, masih di bersapaan ke tenaga. Padahal janji Allah, orang itu kalau betul-betul amalkan ini agama, maka pasti hubungannya dengan sesamanya akan diperbaiki oleh Allah. Tapi nyatanya kita kan enggak. Semakin tertekun ngaji, semakin tersaling sebeng. Ustaz, yang serius. Itu yang nasihatan diri mesa niki. Maksudnya itu apa kata para ulama? Bukan hanya sekedar kita laksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, bukan seperti itu. Walaupun ibadah itu perintah Allah, maka yang dikehendaki adalah supaya betul-betul ibadah kita ini berasal menjadikan sebab hubungan dengan sesama kita ini baik. Gimana caranya kata para ulama? Maka sebelum kamu ibadah kepada Allah itu, harus kamu kenal dulu siapa yang kamu ibadah itu. Orang yang akan baik ibadahnya, yang akan lurus benar ibadahnya, jika dia sudah kenal siapa yang dia ibadahi tersebut. Sementara kita kan, kebanyakan kita terutama tiang, ya kita demen-demen aja ibadah, yang penting ibadah. Nah, yang penting ibadah, kuat-kuatan ibadah. Lagu bareh, urusan-urusan dengan keluarga kita, kadang dengan istri kita sendiri, dengan anak kita masih banyak permasalahan, belum yang di luarnya. Karena apa? Karena sekedar kita laksanakan ibadah saja, kita belum tahu betul siapa Allah yang kita sembah itu. Jika itu betul-betul kita tahu, maka tidak akan berani kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan guru kita, dengan siapapun, akan su'ul adab dengan makhluk-makhluk Allah, karena kita belum kenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niki Al-Imam Abdullah bin Abbas, mufassirnya sahabat, dalam kitab Jalalain ini masyhur, beliau mengatakan mengenai sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Maksudnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ay liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan bagus betul ibadahnya kepada Allah itu pasti orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ulama kita arahkan perlu, makanya kita nuntut ilmu yang membawa kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita kaji ilmu-ilmu yang membawa kita kenal dengan Allah. Jika sudah kita kenal Allah, maknanya kenal Allah ini bukan kita pikirkan dia punya zat, bukan kita renungan zatnya, bukan. Jadi memikirkan Allah ini maksudnya memikirkan tentang makhluk-makhluknya, memikirkan tentang makhluk-makhluknya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inni anallah, sungguh aku ini adalah Allah Tuhan, la ilaha illa ana, yang esa tunggal, yang tidak ada sekutu. Maknanya jadi mengenal Allah itu kata para ulama enggak bisa dengan kita pikir ngembe beli ini terbau, mesti akan jatuh kepada Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-fikru wal bahthu an zatihi jalla wa ala kufrun wa syirkun. Membahas-bahas mengenai zat Allah,
ngembe belikna, ngembe taukna, ngembe ruana, itu akan membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka gimana caranya? Dengan sifatnya. Allah sebutkan, inni anallah la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selainku. Maknanya aku ini esa, aku ini wahdaniyat. Kenal aku dengan sifat-sifatku. Maka dengan kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, maka insya Allah itu akan membawa kita ma'rifat kepada Allah. Lamun terpikir zat Allah subhanahu wa ta'ala ditebau, ima jak tergila, ima jak terjadi dengan mutasyabbihat atau mujassimat yang ditolak akidahnya oleh Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Dalam Al-Quran dendek sekali-kali anta pada pihak permisalan kepada Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah dengan kenal sifatnya. Maka orang kenal Allah Subhanahu wa taala betul-betul, tahu kudrah Allah, tahu iradah Allah, tahu ilmu hayat samanya Allah Subhanahu wa taala, akan berani buat macam-macam. Jika orang ngerti kudrahnya Allah yang kuasa, yang sedetik mampu merubah hati orang yang ahli taat menjadi ahli maksiat, orang yang ahli ibadah menjadi ahli maksiat, yang ahli maksiat jadi taat, maka tidak akan berani sombong, rendahkan orang, merasa paling pintar, merasa paling pandai. Dia tahu kudrah Allah itu luar biasa. Dengan sedetik Allah rubah hati kita yang ahli taat dengan jadi ahli maksiat. Mampu enggak? Fa'alul lima yurid. Belum sama basarnya Allah, ilmunya Allah, mengetahui semuanya. Zahir kita diketahui, batin kita diketahui oleh Allah. Ndek napa zahir doang, ndek napa maksiat zahir ni sentau Allah Taala. Ndek tergibah dengan, ndek terpaling barang dengan, ndek tersakiti dengan kaki dan tangan kita. Di hati kita ini ada dengki, ada hasad, ada sum'ah, ada macam-macam. Itu diketahui sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam-dalamnya hati kita itu pun diketahui oleh Allah. Maka orang yang paham akan sifat sama basar alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang akan beradab betul dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan jaga betul, dia akan berani. Seumpama punya ilmu, ilmu pun tidak membawa dia sombong. Dia punya harta, hartanya pun tidak akan buat dia tahu Allah ini maha merubah. Seumpama dia punya jabatan, jabatannya tidak akan dia gunakan untuk sombong, karena dia paham Allah, dia ngerti Allah itu. Maka itu perlu kita mengkaji. Dalam hadis yang sering juga semakna dengan tiang baca tadi itu, yang diwasiatkan ulama itu, apa nama bunyinya itu, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang perbaiki hubungannya, sabda Nabi niki, dengan Tuhannya, dengan Allah, pasti akan baik hubungannya dengan Allah. Insyaallah ya. Kemudian wasiatnya yang kedua niki, ini kan kita ini supaya enggak banyak musuh, mantapkan kaji akidah supaya kita ini tidak ada dendam sama orang, supaya cinta terus, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah, bagian dari nur tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Nyakiti mereka sama-sama nyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dendam, hasad dalam hati kita kepada sama muslim kita, ini juga akan membuat marahnya Allah. Maka orang yang kenal dengan Allah nggak akan berani melakukan yang membuat Allah marah. Insyaallah ya. Kemudian yang kedua wasiatnya itu, aslih amra akhiratika aslahallahu amra dunyaka, katanya. Perbaiki urusan-urusan akhiratmu itu, pentingkan ibadahmu, ngajimu, sholawatmu, Quranmu, dakwahmu dan sebagainya. Pentingkan urusan akhiratmu. Nanti urusan duniamu Allah yang akan urus. Pasti Allah akan urus. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah betul-betul habiskan waktunya untuk agama, untuk Allah, tak akan mungkin Allah akan sia-siakan. Tak akan mungkin. Orang-orang kafir saja yang bukan lagi tidak yakin, dia ingkar kepada Allah,
tabeng na umur, tabeng na kesehatan, tabeng na senina, tabeng na kepeng kadang jabatan. Masa dengan sebetul-betul bertumpu sipu ibadah jo Allah Taala, terus dia terjang tabeng susah lo terendah. Cuman karena kita ini kurang yakin. Dalam hadis qudsi Allah firmankan, ibadi, hai hamba-hambaku, ini panggilan yang begitu hebat. Ibadi, hai hamba-hambaku, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah kepadaku. Dendek berjorak, dendek sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh betul-betul ibadah. Wa qasamtu laka rizqa fala ta'thab. Dan urusan rezekimu sudah ku tanggung. Dendek lelah-lelahan diri, wah ku tanggung. Kadang itu nih kurang yakin. Sampai terkadang biasa ngaji, kah ngaji, biasa berjamaah, kah berjamaah, karena sibuk cari rezeki sawah tanggung, sibuk peta rezeki, lupa anda pemberi rezeki. Ini kurang. Ini kalau kita secara akal nih orang ini gimana itu? Dia sibuk cari rezeki, lalu semakin jauh nih sih dari zat yang membagikan rezeki itu. Ini kesalahan kita, sehingga apa? Mau rezeki laku pada jadi masalah. Kadang juga dia mau, pokok dia harap lamun tapi tak rezeki terus sampai tertinggalkan perintah Allah, apalagi maksiat, wah mustahil jana ketenangan. Dia mau kok rezeki petak dengan jalan kita tinggalkan perintah Allah, dengan maksiat kepada Allah, itu pasti tidak akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan, keselamatan di dunia, tidak akan. Maka jangan coba mencari rezeki dengan jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh pikir akhiratmu, nanti urusan duniamu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat para ulama niki, dunia niki kan ibarat bayang-bayang niki. Dunia ini ibarat bayang-bayang niki. Insyaallah lihat dunia ini dinara sabau kejar bayangan, aran dek dengan sabau balapan, bau kalahan bayangannya pelai. Bau ndek tebau. Semakin kuat pelai kejar bayang-bayang di depan nih, semakin telap malik pelai. Ndek tebau. Adeng-adengan, ya adeng-adengan. Tak kebut masih ndek nebu tak kejar bayang-bayang. Itulah dunia. Kadang dia ini mau, kadang mau dan dia ini puas. Mele teduhan dunia. Puasa menuh mati. Terus maka kasihan. Abnai dunia ini kasihan kita lihat. Cari ketenangan di luar daripada dirinya. Ketenangan itu dalam diri kita ini, bukan di luar. Maka jangan kita cari ketenangan dengan teman yang banyak, dengan duit, dengan jabatan. Itu nih datang mesa-mesa, jadi kembali mesa-mesa. Dinar aja kancan itu biasa. Pokoknya aku tenang lah menara kancan baturku. Kancan nih, oh orang ini susah nanti. Dikubur dia susah, di masa dikubur itu kita nafsi-nafsi, di masa nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Maka cari ketenangan dalam diri kita ini. Ketenangan bersama dengan Allah. Orang kok biasa tenang, nyaman dengan dirinya, dengan Allah Tuhannya. Dia dengan ramai pun dia tidak terpengaruh, sendiri pun tidak. Tapi kalau biasa nih, kemudian nyaman, wah lah mau kan cebatur, nah itu susah deh. Itu susah orang bisa untuk dekat dengan Allah. Sampai dikatakan Imam Ghazali Mahya itu, man khalatan nas kathura khotoyahu wa in kana taqiyan bi nafsihi. Siapa yang banyak bergaulnya dengan manusia, pasti banyak salahnya. Walau kana taqiyan bi nafsi, walaupun dia orang takwa. Karena berkumpul dengan manusia itu, nah, di sanalah kita akan bicarakan orang. Di sana kita akan dengar orang macam ngomong-ngomong. Di sanalah kita akan lihat macam-macam. Nah, bukan berarti terus tidak bergaul, enggak, secukupnya saja. Kalau kita mau pentingkan akhirat kita seperti itu, insyaallah ya. Nah seperti itu kata para ulama. Caranya gimana supaya dunia ngikut? Balik arah, belakangin bayang-bayang no, engosan nih. Nah lamun engosan bembe tading peleja ngikut bayang-bayang no, bembe tading peleja na milu nolah dunia. Lamun terbalik entah pikir dunia secukupnya, tawajul akhirat jangan milu, ngelong dunia no bembe tanang jangan milu. Iya jadi hina dunia no sini kejar. Lagu lamun tepeta ya mati-matian, tepeta lalah-lalah. Mau terkadang dia terpuas. Lagu lamun terfokus di agama, secukupnya kerja.
usaha secukupnya sebagai sebab, syarat sebab saja kerja itu. Yang lainnya fokus ibadah, fokus silaturahim, fokus majelis, fokus zikir, fokus selawat. Ini yang hakikatnya mendatangkan rezeki. Kalau kita belokkan, namanya bayang-bayang kan ngikut terus itu. Maka kita lihat para guru-guru kita itu, masya Allah, dari majelis ke majelis, begawaian dan wah marah Ustaz itu Ustaz tuan guru itu kan, ulama-ulama belik itu kan, wah udah serius dan nenggala mancing cerita jual sambil dan nara antara majelis ke majelis lagu berdoin. Itu barokahnya kalau orang itu sudah betul-betul berkhidmat untuk agama, dunia no ngelek ngikut. Itu pasti dalam hadis qudsi Allah firmankan, hei dunia, Allah khitab kepada dunia, jadikanlah dirimu itu raja bagi orang yang mengejarmu, perbudak orang yang mengejarmu. Maka kita lihat abnaud dunia itu, ya Allah, sedih kadang kita lihat sesuatu yang sudah ditentukan kok dia mati-matikan mencarinya ya. Sementara akhirat yang jadi maksud, yang jadi tujuan, yang intinya diciptakan itu ndek nuah pikiran. Nah, ini betul-betul orang-orang akalnya itu ya kurang pas ditaruhnya, insyaallah ya. Nah, maka dari sekarang ya kita bukan berarti yang arahkan dendek bekerja, tetap begawean, tetap peta rezeki sahalal. Lagu melorah waktu tengah haji majelis datang, waktu berjamaah datang, waktu mundai nisab tu jelusu sugul. Namun dengan noja terus dibarengi dengan ya yakin. Maka supaya benar syariat kita, mikir akhirat kita, ini kan namanya syariat, ini kan amal agama ini sudah. Maka supaya benar kita menjalankan syariat niki, menjalankan kehidupan untuk akhirat kita ini dengan kita mengkaji ilmu syariat. Kalau tadi mengkaji ilmu akidah, kalau sekarang mengkaji ilmu syariat. Karena dengan ibadah-ibadah inilah yang sebabnya Allah akan masukkan kita ke surga. Dengan majelis kita, dengan bacaan Quran kita, dengan solawat kita, dengan muzakarah kita, dengan macam-macam jenis kebaikan. Ini semua solat kita, dengan zakat, sodakoh, puasa kita. Nah itu supaya benar perlu kita kaji ilmunya. Yang punya harta banyak, pelajari zakat. Yang punya usaha, pelajari masalah bisnis yang benar. Dan ibadah di sana ada tipu-tipu, riba dan sebagainya, bahaya. Yang jadi pemimpin, pejabat, itu ada ilmunya itu. Bab imarah namanya kaji. Ada selamat. Ini pejabat ini luar biasa. Balik lalu pahalanya 1 jam, 1 kerja seorang pemimpin yang adil, yang ngayomi umat, 1 jam kerjanya itu sama dengan lebih baik daripada seluruh ibadah orang yang dipimpinnya, kalau dia betul adil benar pemimpin itu. Tetapi kalau enggak benar, semua yang dipimpinnya akan nuntut dia di akhirat kelak. Nah, maka supaya benar kaji, yang bisnis kaji ilmu bagaimana supaya benar transaksinya. Ada lagi macam-macam semua, yang ibadah supaya benar, karena dengan ibadah inilah yang membawa kita ke surga. Dalam Al-Quran Allah firmankan, tilkal jannatul lati nuristumuha bima kuntum ta'malun. Cara hakikatnya kan bukan amal yang masukkan kita surga. Yang masukkan kita surga Allah dengan rahmatnya, tapi syariatnya dengan amal inilah. Inilah surga kata Allah. Uristumuha, yang kami warisi kepadamu, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang kamu buat di dunia. Kok dengan militamu surga lu dia beramal? Nah, ngelamun naran. Wah, pokoknya ya, takdir tetamu surga kita perlu beramal tamu di surga. Nah, memang hakikatnya seperti itu. Hakikatnya dari Allah semua. Tanpa amal pun Allah kuasa, itu hakikatnya. Dengan rahmat Allah semua kita masuk. Tapi syariatnya dengan amal inilah kita akan dimasukkan ke surga. Maka perlu kita ngaji ilmu syariat, ilmu fikih, itu masail-masail perlu. Kemudian yang terakhir niki wasiatnya, aslih amra sariratika aslahallahu amra ala niyataka. Perbaiki urusan dalam ini, hatimu ini, maka nanti urusan zahirmu ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita pengen nih telinga ini dengarnya yang baik-baik, mata ini lihatnya yang baik-baik, lisan ini ngomongnya yang baik-baik, tangan kaki ngelangkah yang baik-baik. Caranya gimana? Ini perbaikin dalemin hati ini.
karena sentral ini. Mata akan melihat yang benar, mulut akan bicara yang benar, telinga akan dengar yang benar, kaki tangan melangkah yang benar. Jika ini baik, sekuat apapun kita tekan, kita punya lisan untuk tidak bicara kotor, mata untuk melihat yang tidak, selagi hati ini belum kita bersihkan, ndekne bau, karena sentral dari hati. Jelas dalam hadis Nabi SAW beliau sabdakan, inna bil jasadi lamudghah, dalam jasad manusia ada segumpal daging, wa in saluhat, jika itu baik akan baik semuanya, wa in fasadat, jika rusak semuanya sudah. Kalau rusak hati, telinga rusak, mata rusak, mulut rusak, kaki tangan akan rusak, akan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntung kata Allah orang-orang sedang tuh perhatikan kebersihan hatinya ini. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi, sangat-sangat rugi orang enggak pernah perhatikan hatinya. Nah, insyaallah ya. Nah, sama-sama nih. Bukan hanya itu saja, kadang kesehatan fisik badan kita bergantung kesehatan hati. Biasanya orang itu sakit-sakitan karena tekanan hatinya tidak tenang, karena masalah. Kan kenapa gitu? Di antara sebabnya ya karena itu. Lu penyakit hasad, dengki, masih doa, nadian, sehingga itu timbul. Itulah yang menyebabkan juga fisik kita menjadi sakit. Orang kok enggak ada dendam di hatinya, enggak ada penyakit-penyakit, itu otomatis akan sehat, badannya akan sehat, zahir batinnya akan sehat. Maka penting kita juga mengkaji ilmu-ilmu yang kaitan tentang hati. Nah, hati ini jauh lebih penting, walaupun tingkatan ilmu yang kaitan tentang hati, tazkiyatun nufus ini tidak sepenting daripada akidah dengan syariat, tapi kata ulama bisa posisinya jauh lebih penting daripada yang dua itu. Kalau akidah ini kan dia usuluddin, pokok agama. Kalau syariat ini kan tiangnya. Nah, kalau tasawuf lah istilahnya itu atapnya. Nah, namanya atap ini kan rumah, kalau ada bangunannya, ada pondasinya, ada temboknya, sudah mungkin bisa dikatakan rumah karena sudah bisa ditempati. Tetapi kalau ada atapnya, ada tiangnya, nggak ada pondasi, nggak bisa. Atau ada pondasinya, ada atapnya, tiangnya nggak ada, nggak bisa juga dikatakan rumah. Maknanya tasawuf ini atau tazkiyatun nufus, itu ilmu bersih hati ini, walaupun tambahan tapi sangat-sangat penting. Jadi kalau mau tertinduk malam-malam atau siang-siang, bare balin tadi beratap, telah tendek hujan basah, panas kepanasan, nyet kerenyetan. Itulah orang kalau tidak mengkaji ilmu tasawuf, rentan penyakit-penyakit hati akan masuk ke hatinya. Ijibat balin itu yang boleh penutup bertauhid, kemudian bersyariat, lalu hendak kita mengkaji ilmu-ilmu yang kaitan tentang ini, rentan tamu ujub, tamu sombong, tamu takabur, semua jenis akan dimasuki oleh penyakit ini. Mau dia orang awam, mau dia orang pinter, mau dia seorang ustadz, mau dia seorang pejabat, semua kena. Maka satu-satunya ilmu yang dibutuhkan oleh semua kalangan dan dibutuhkan 24 jam niki. Namun akidah kan butuh hante pas mungkin Arab paham-paham seaneh-aneh, mungkin saya ngatakan Allah bertempat atau saya ngatakan Allah ngening-ngening itu bau tepangkas si akidah, ya fungsinya akidah itu. Namun syariat kan butuh hante pas te ibadah sembahyang nembe syarat rukunnya, lagu lamun kajian hari tasawuf 24 jam noh dendek sampai entama dia atente syirik, munafik, takabur, riya, semua itu 24 jam kita jaga. Jangan sampai kita mati kok masih ada hasad. Al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad ini akan menghapus semua perjuangan kita itu, hangus habis sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, kita ini rata-rata di situ yang kurang kita perhatikan. Bukan tiang larang ibadah sungguh-sungguh, lagu ini perlu perhatian. Awalu makanin yang zurullaha ala abdihi qalbuhu. Yes, pertama sebelum tayangat ibadah ini nomor 2 dari Allah Taala atin te dulu. Lamun hati ini bermasalah, ndek jak terpandang no, nunduk nungkit do sedekah salah ndek. Ne dulu ne karena saya ibadah, apakah karena apa kan dipandang ya Allah Taala.
Makanya itu yang makanya beruntung kata Allah, beruntung sangat orang-orang yang memperhatikan kebersihan hatinya, dan rugi sangat orang-orang yang memberikan kotor dia punya hati. Maka itu juga perlu kita tuntut ilmunya. Semua punya ilmu, jangankan masalah hati yang menjadikan pandangan Allah pertama kali, urusan potong kuku saja ada ilmunya dalam agama ini, apalagi urusan yang di situ pandangan Allah pertama kepada kita ini sebelum lihat amal kita, kok enggak ada ilmunya? Enggak mungkin. Insyaallah ya, kepada ulama dia tuan guru besar kita itu buka kerja tu hadir itlah terakhir dia doang untuk penyakit dia ikhtihad petah antar ustaz kadang antang pedagang pada pejabat itu pada saringnya dia. Sementara itu akan menjadi sebab sengsara atau tidaknya kita. Dalam Al-Quran Allah firmankan, pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta, diri, semua tidak bermanfaat. Yang bermanfaat siapa? Yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih. Walaupun kita seorang alim, tapi toto tetap hasad oleh ulama saat lain, dia nak kenana. Terjadi orang awam masih ngenuh, toto dia tidak boleh dengar nak kenana. Kenapa? Yang Allah katakan siapa yang akan diterima oleh Allah? Man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah selamat hatinya dari kesyirikan, kemunafikan, takabur, dia hasad dan sebagainya. Itu yang diterima oleh Allah. Walaupun hafiz, alim kita ini, tapi kok begitu banyak kesalahan dalam hati kita, tidak diterima juga oleh Allah. Insyaallah ya. Nah, maka itu semua perlu ilmu. Maka perlu kita nuntut ilmu, terutama kita yang awam-awam. Ini tarekat yang paling utama bagi kita yang awam ini apa? Nuntut itu fardu, nuntut ilmu itu. Maka kalau kita punya kawan yang demen ngajak kita nuntut ilmu itu, pegang sungguh-sungguh, jangan dilepas, karena itu semua kebaikan ada pada dirinya. Karena ada kaul ulama ini mengatakan, lupa Habib siapa namanya itu, kullu sahibin atau kullu suhbatin la yansatuka 'alal ilmi fala khaira fi suhbatih, kata beliau. Setiap persahabatan ini, pertemanan itu, orang itu kok enggak berikan kita semangat untuk ilmu, fala khaira li suhbatih, dia bawa ke berkawan kan cenah. Dia cukup berdua kawan sak ngajak te kebaikan, sak perlu sak ngajak te demen nuntut ilmu. Karena apa? Banyak sekali kebaikannya. Pertama, secara tidak langsung dia mengajak kita mudah untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Secara tidak langsung dia mengajak kita supaya dicintai oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Secara tidak langsung dia mengajak kita untuk dosa-dosa kita diampuni. Yang keluar dari rumahnya nuntut ilmu, semua penduduk langit, penduduk bumi, hatta ikan dan semut di lubangnya memintakan ampun kepada orang keluar nuntut ilmu. Belum dapat derajat lagi, belum lagi, itulah kelebihannya nuntut ilmu niki. Insyaallah ya. Maka pentingkan, terutama kita niki yang mungkin masa lalu kita ni banyak hura-hura, masa bajang tu banyak lali, cara mengkapernya, menutupinya itu dengan majelis ilmu. Dendek buruk tertokol doang niki di majelis ilmu, buruk tertokol niki. Tertokol sesaat ini, itu tertokol sesaat di majelis ilmu. La tamassuhu qalaman wala taktubu harfan, kamu tidak bawa pen, tidak bawa buku, tokol maco doang ni. Paham tokol. Khairun laka min itqi albi raqabatin, jauh lebih baik ketimbang kamu merdekakan 1000 budak niki. Sekik doan merdekakan budak, dijamin selamat dari neraka Islam. Ni tertokol, paham dek jauh buku, dek jauh pen, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Sekik budak doan merdekakan, pasti terselamat dari neraka. Ngambil kebeli nama majelis ilmu itu. Insyaallah ya. Dek mantan nyerio seorang ulama, tuan guru kita yang menyampaikan, nadruka ila alamin fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malaikatan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Otomatis kalau betul dah terlihat majelis ilmu itu pasti ada doan ulama. Kadang dia sikit do marane kan, masyaallah, mami tuan guru kita niki datang terpandang sekali doan pandangan seneng ngatain te
khalaqallahu min tilkan nadrah, dari pandangan Allah ciptakan satu malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, mintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Apalagi bilang jelu, bilang kelem, oh maka beruntung. Maka lama budaya batu saat sedang mengajak dini tegedekan ante syukuri. Kemudian yang paling besar itu, kita punya teman yang sering ngajak kita untuk ilmu itu, berarti dia menginginkan amal kita ini supaya diterima oleh Allah. Dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ada panduan ilmu, dia diterima amalnya. Maka dia teremehan majelis ilmu, nanti ngaji-ngaji diri, onda itu. Di samping itu fardu juga bisa mengesahkan amal kita, insyaallah ya. Nah, maka itu penting. Maka apalagi di sini ini, masya Allah, guru-guru tiang doang lihat ini nih, guru-guru tiang, makanya tiang sangat tidak mau sebenarnya untuk di sini karena guru-guru tiang di sini, tapi nih wayah tiang leman norong biar kirim cek balik untuk supaya ngisi, cuman takdirnya di sini. Di sini ambil berkah para guru-guru kita juga di sini, insyaallah ya. Ya mungkin sini aja yang tiang bisa sampaikan, dan insyaallah ini tadi mami tiang katakan sudah pada tetaskil, tiang dia tahu naskil, siang pada tetaskil sugul, entah demi di masjid montong masih bau, demi di musola masih bau. Dia ini juga kompor, juga bedding doang lah, kan jadi ini juga senina. Insyaallah ya. Nah, kanal kompor. Salah nggih. Siapapun boleh hadir di Montong. Dia Montong Pantai itu tempat biasa kita bukanya itu ada AC. Insyaallah di sana elen. Dan dia takut deh pantai panas. Ndek negara AC. Ini Tan Guru Ustaz Sayuti niki wah kareng ketuk acara elen itu insyaallah nggih. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita, terutama menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ikhlas dalam beramal, semakin kita dapat kebaikan barokah daripada guru-guru kita sampai yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.